Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak mata kuliah auditing Bapak Aldian Supriyono SEMHK. Sebelum saya menjelaskan materi etika profesi modul 4, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Nama saya Dia Ratina Purnama Mugif. Saya dari kelas akuntansi 4. Di sini saya akan membacakan sedikit kesan dan pesan selama belajar mata kuliah auditing. Kesan saya pada awalnya agak sulit memang menjabarkan kesan apa yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah ini, sebab tidak semua kesan yang saya peroleh dapat diungkapkan kata per kata, kalimat-kalimat dalam postingan ini. Yang pasti selama mengikuti mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak tambahan ilmu yang bermanfaat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan etika dan profesionalisme. Tugas yang diberikan oleh dosen selama 1 semester ini menurut saya cukup variatif dan yang mudah untuk dimengerti sampai yang sulit saya mengerti. Tapi pada akhirnya saya dapat memahami tugas yang dimaksud. Selama semester ini saya merasakan tugas yang diberikan oleh dosen sangat tidak membebani mahasiswa, karena kan setiap tugas yang kami dapat dan posting secara keseluruhan selalu diterima dengan baik, walaupun dengan catatan apabila tugas yang diposting bersumber dari orang lain, maka dianjurkan mencantumkan dari mana sumber didapat. Disinilah salah satu pelajaran yang saya dapat, bahwa kita diingatkan untuk selalu menghargai karya cipta atau keras kreatif si pembuat. Itu saja mungkin pesan yang bisa saya ceritakan. Jadi pesan saya untuk Bapak Aldian Supriyono, tetap pertahankan cara mengajar Bapak selama ini, khususnya dalam memberikan hukuman bagi yang telat masuk kelas agar mereka yang telat dapat menghargai waktu. Saya berharap kedepannya Bapak memberikan tugas di mana mahasiswa dilatih untuk membuat postingan sendiri sesuai dengan pendapatannya masing-masing, sehingga bisa dilihat sejauh mana mahasiswa memahami tugas yang Bapak berikan. Semoga nilai kuliah ini bisa dapat diperbaiki. Amin. Selebihnya terima kasih buat Bapak Aldian Supriyono SMHK yang telah membimbing dan mengajarkan kami dengan penuh kesabaran. Anda diperhatikan ke depannya untuk kampus menilai masalah identitas yang selalu down saat kami akan memposting tugas. Selanjutnya di sini saya akan langsung ke materi modul 4 etika profesi. Di sini ada kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1, etika moralitas. Yang pertama, etika secara umum. Etika ini berasal dari bahasa Yunani etikos yang berarti karakter, sedangkan moralitas berasal dari bahasa Latin
kebiasaan. Moral standar juga merupakan suatu tonggak mengukur etika bisnis dengan menyediakan suatu dasar pengambilan keputusan suatu tindakan benar atau salah. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa seorang bertindak tidak etis yang dikutip dari Andreas F. 2008. Yang pertama, standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat. Orang-orang yang perilakunya melanggar seperti pengedar obat terlarang, perampokan bank, pencuri, terkadang sebagian besar mereka melakukan tindakan tersebut tidak menunjukkan rasa penyesalan saat tertangkap. Yang kedua itu orang memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Sebagai perilaku tidak etis disebabkan oleh tindakan yang mementingkan diri sendiri. Di sini juga ada metode etis etika. Yang pertama itu setiap orang melakukan argumen bahwa memasukkan SPT pajak, menyuntik saat ujian, atau membuat produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima. Umumnya didasarkan pada rasionalisis bahwa setiap orang lain juga melakukan hal yang sama, oleh karena itu merupakan perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, jika sah menurut hukum, seorang menyimpang bahwa hal itu etis menggunakan argumen bahwa manusia perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis bergantung pada kesempurnaan hukum. Yang ketiga itu kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang itu juga menilai lain menemukan perilaku tersebut. Di sini ada judul kedua yaitu B, menyelesaikan dilema etika. Di sini ada 6 langkah-langkahnya. Yang pertama itu fakta relevan. Fakta relevan itu fakta penting dalam situasi ini yang berkaitan dengan isu etika dan sebagaimana isu-isu itu tersebut dijelaskan. Yang kedua, isu etika. Isu etika dalam situasi ini tidak sulit diidentifikasi. Apakah etis bagi Brian untuk bekerja lembur selama berjam-jam dan tidak mencatatnya sebagai bekerja dalam situasi ini? Yang ketiga, siapa yang dipengaruhi dan bagaimana masing-masing terpengaruh? Jadi pada umumnya ada lebih banyak yang terpengaruh dalam situasi ini, di mana dilema etika terjadi daripada yang diperkirakan. Yang keempat, alternatif yang tersedia bagi Brian. Yang pertama itu menolak bekerja lembur, melakukan sesuai dengan permintaan, memberitahu Carles bahwa ia tidak bersedia untuk bekerja lembur, atau membebankan tambahan jam kerja tersebut dalam penugasan itu. Berbicara dengan manajer atau partner tentang permintaan Carles, menolak untuk bekerja dalam penugasan tersebut, mengundurkan diri dari kantor. Masing-masing alternatif
ini memiliki suatu konsekuensi yang potensial, di mana kemungkinan terburuk adalah diberhentikan oleh kantor tersebut. Yang kelima itu konsekuensi dari setiap alternatif. Ada kecenderungan alami untuk menekankan pada pengaruh jangka pendek karena konsekuensinya segera terjadi, meskipun konsekuensinya jangka panjang mungkin jauh lebih besar. Ini sebagai contoh, mari pertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi jika Brian memutuskan untuk bekerja lembur dan tidak melaporkannya. Dalam jangka pendek, dia mungkin memperoleh penilaian yang baik dalam hal kerjasama, mungkin kenaikan gaji. Dalam jangka panjang, apa pengaruhnya? Jika tidak melaporkan jam kerja, ini etika muncul, konflik etika lainnya. Pertimbangan dilema etika yang serupa berikutnya mungkin dihadapi Brian dalam perjalanan karir selanjutnya. Yang 6, tindakan yang tepat. Hanya Brian yang dapat memutuskan alternatif mana yang tepat pada situasi yang ada. Setelah ia mempertimbangkan nilai-nilai etika sendiri dan kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif pada suatu ekstrem, Brian dapat memutuskan bahwa konsekuensi yang relevan hanyalah dampak potensial bagi karirnya. Sebagian besar dari kita percaya bahwa Brian adalah seorang yang tidak etis jika mengikuti praktik tersebut. Brian dapat memutuskan untuk menolak bekerja pada kantor yang memperolehkan bilangannya. Kebijakan perusahaan, walaupun hanya oleh satu supervisor, sebagai besar masyarakat menganggap bahwa reaksi ekstrem seperti itu merupakan kenaikan. Sini ada KP2, kita belajar 2, profesi akuntan dan etik. Yang pertama, jenis pertama itu profesi akuntan. Profesi akuntan itu sesuatu yang mendorong adanya kondisi ideal, keberadaan moral, tetapi juga membawa tatanan moral dalam suatu profesi atau jabatan. Profesi itu sendiri memiliki karakteristiknya itu yaitu yang pertama itu sebuah bentuk pengetahuan khusus, yang kedua itu sebuah proses pendidikan formal yang diakui untuk syarat memperoleh pengetahuan khusus, yang ketiga itu standar kualifikasi profesional yang menentukan penerimaan profesi, yang keempat standar yang mengatur hubungan praktisi dengan kolega dan pribadi, yang kelima pengakuan status, yang keenam melekatkan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan pekerja yang mendukung kepentingan publik, 7 sebuah organisasi yang mengabdikan diri demi kemajuan kelompok. Terus pada pasal 5 peraturan pemerintah tetap dijelaskan untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik dari Menteri Keuangan agar mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal UP pada
pada pusat dengan memenuhi persyaratan. Apa aja persyaratan tersebut? Persyaratannya ini: memiliki nomor register negara angkutan, memiliki sertifikat tanda lulus ujian sertifikasi angkutan publik USAV yang diselenggarakan oleh IAPI. Dalam hal tanggal kelulusan USAV sebagaimana dimaksud pada huruf B telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan PVL paling sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKU dalam 2 tahun terakhir. Pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam diantaranya memimpin dan atau menyetujui perikatan audit umum yang disahkan oleh pemimpin bukan KAP. Selanjutnya, berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. Membuat surat permohonan melengkapi formulir permohonan izin angkutan publik. Membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang bermateri yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan lampiran 1 sebagaimana terlampir dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Yang judul bagian B itu ada kode etik profesi. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu profesi memiliki kode etik masing-masing, termasuk angkutan publik. Kode etik dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik etis atau mencegah munculnya potensi konflik etis. Kode etik itu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tugas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik profesional, dan merupakan seperangkat alat yang berfungsi membimbing para praktisi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Tujuan kode etik adalah agar profesional. Tujuan kode etik itu adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan demikian, tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. Implementasi kode etik dapat berjalan optimal jika kode etik itu disusun oleh organisasi profesi sendiri. Yang pertama itu ada kode etik profesi IAI atau diperpanjang adalah Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Disebutkan
bahwa kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksud sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota baik praktik. Sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah maupun lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Di dalam prinsip etika IAI dimuat beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip tanggung jawab profesi. Prinsip kedua, kepentingan publik. Prinsip ketiga, integritas. Prinsip keempat, objektivitas. Prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip keenam itu kerahasiaan. Dan bagian 2 itu Ikatan Akuntan Indonesia IAI dan Institut Akuntansi Publik Indonesia IAVI. IAVI atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal, serta pengaruh global. Yang ketiga, kode etik profesi IFAC merupakan organisasi misi untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi akuntansi seluruh dunia dan memberi kontribusi bagi pengembangan perekonomian internasional yang kuat dengan membangun dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesional yang berkualitas lebih tinggi. IFAC terdiri dari 159 anggota dan membentuk hubungan pada 124 negara seluruh dunia, mewakili sekitar 2,5 juta akuntan pada praktik publik, industri, dan komersial, sektor publik, dan pendidikan. Tidak ada lembaga akuntansi di dunia dan beberapa organisasi lainnya yang mengikuti dukungan internasional luas seperti karakter IFAC. Yang keempat, kode etik profesi. Kode etik profesi AICVA menyatakan bahwa profesi mengakui tanggung jawabnya kepada masyarakat, klien dan kolegi. AICVA merupakan asosiasi profesi akuntan publik di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi para anggota untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, serta menyatakan ajaran dasar etika dan perilaku profesional. Untuk menjalankan prinsip-prinsip ini diperlukan komitmen yang teguh agar menjadi perilaku yang terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, penutup.
Di penutup ini ada 6 prinsip etika yang terdapat dalam kode etik, yaitu yang pertama itu tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional. Anggota harus melatih sensitif, profesional, dan moral jurnalis dalam setiap aktivitas. Yang kedua itu melayani kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban untuk melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme. Yang ketiga itu integritas, untuk menjaga dan memperluas kepercayaan publik. Setiap anggota harus menunjukkan tanggung jawab profesional dengan integritas yang tinggi. Yang keempat itu objektivitas dan independensi. Anggota harus menjaga aktivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Akuntan dalam praktiknya harus independen, invest dan independen ketika memberikan jasa audit dan jasa atestasi lainnya. Yang kelima, kecermatan. Anggota harus mengamati teknikal, profesi, dan standar etik. Bekerja keras secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dan menunjukkan tanggung jawab sebagai kemampuan anggota terbaik. Yang keenam itu lingkungan dan sifat jasa. Anggota dalam praktiknya harus mengikuti prinsip kode of conduct profesional dalam menentukan lingkup dan bentuk jasa yang diberikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.